Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulahu ba'da. Faya ayuhan nas, faya ayuhal muslimun, usikum wa iyya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala aidan, inna ad-dina 'indallahi al-Islam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridullahu bihi khairan yusibhu minhu. Ma'asyiral muslimin yang dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, yang tak akan pernah mampu kita hitung dan tak akan pernah kita balas walaupun di penghujung usia kita. Maka kata kuncinya, marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Karena dengan jalan-jalan inilah insya Allah kita akan selamat dalam mengarungi bahtera kehidupan fid dunya wal akhirah. Dan pada kenyataannya Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kenikmatan tersebut. Pada saat ini kita masih berkumpul di waktu yang tepat, di tempat yang tepat, dan mudah-mudahan dihadiri oleh orang-orang terbaik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan Jumat kali ini kami akan mengangkat sebuah tema yang berjudul 3 alasan utama kenapa masyarakat dunia di akhir-akhir ini berbondong-bondong untuk memilih Islam sebagai jalan hidupnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang imam besar yang berada di New York, yang berasal dari Indonesia, yang bernama Dr. Samsi Ali, pernah menulis sebuah buku yang berjudul Menebar Damai di Bumi Barat. Beliau memberikan penjelasan yang begitu jelas di antara tanda-tanda kenapa masyarakat dunia memilih Islam, setidaknya bisa dilihat dari 3 sudut pandang. Yang pertama dari sudut pandang religi atau agama, yang kedua dari sudut pandang pendidikan, dan yang ketiga dari sudut pandang ekonomi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari pandangan sisi religi, maka kita mulai dengan sebuah pertanyaan, ada apa dengan Islam? Sesungguhnya janji Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap agama yang mulia ini, sebagaimana yang kami antarkan pada mukadimah di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, inna dina 'indallahi Islam. Kata Allah, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah agama Islam. Kemudian
Allah tidak cukup sampai di situ. Allah memberikan penguatan yang luar biasa sebagai reinforcement bagi kita. Di dalam surat Al-Maidah ayat 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan janganlah meninggal selain dalam keadaan Islam. Bahwa agama ini adalah agama yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu ada misi-misi terbaik. Di antaranya Islam diturunkan melalui manusia terbaik yang bernama Muhammad, sebagaimana yang Allah kupas begitu jelas, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutus wahai engkau Muhammad melainkan menjadi rahmat bagi alam semesta. Maka seiring dengan perjalanan waktu, ketika dakwah Islam melalui agama ini semata-mata berbondong-bondongnya masyarakat dunia untuk memilih Islam sebagai jalan hidup baru, bukan saja karena pengaruh manusia, tetapi ini sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jelas. Maka kita bisa melihat di dalam kehidupan sehari-hari kita bisa melihat bukti-bukti yang telah nyata di dalam kehidupan kita. Seorang Salman Rushdie yang telah menulis bukunya Satanic Verses atau ayat-ayat setan. Maka baru-baru ini kita lihat bagaimana balasan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang telah merendahkan Nabi. Maka yang terjadi bisa jadi sebagai buah ibrah bagi kita, sebuah pelajaran berharga bagi kita. Barang siapa yang selalu menentang Allah, Al-Quran dan Nabi-Nya, pasti Allah akan dipasti. Maka kekuatan Allah ini, marilah kita tanam di dalam hati-hati kita, di dalam dada-dada kita, bahwa sesungguhnya kalau kita pegang agama yang mulia ini, kita akan selamat dalam mengarungi bahtera kehidupan fid dunya wal akhirah. Ketika seorang pendeta yang berada di New York yang bernama Terry Jones yang berani melecehkan Al-Quran dengan membakar Al-Quran, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan Al-Quran dan kamilah yang telah membela dan menjaganya. Bagaimana buktinya? Masya Allah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lama ini seorang yang bernama Terry Jones benar-benar diberikan sebuah ibrah oleh Allah kepada dia. Ditunjukkan oleh Allah seorang pendeta yang sangat kuat, telah diluluhlantahkan oleh Allah dengan janji-janji Allah. Maka pertanyaannya kepada kita, sejauh mana kita memperjuangkan Al-Quran menjadi pedoman hidup kita? Maka ini pertanyaan ini kita kembali kepada hati-hati kita, ke dalam dada-dada kita, ke dalam iman-iman kita. Seberapa jauh kita berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dengan dari sisi pendidikan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan gambaran kepada kita dalam surat Al-Mujadalah 11. Ya fa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Maka kata Allah, barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah berjanji akan meninggikan beberapa derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Sejalan dengan perjalanan waktu, dengan adanya para pejuang-pejuang dakwah yang bertebaran di seantero jagat ini, maka mereka telah menunjukkan kepada dunia betapa pendidikan adalah salah satu faktor yang sangat diutamakan dalam Islam. Islam adalah umat yang anti mundur, sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuntum khairan ummah ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil
'anil munkar wa tu'minu billah. Engkau adalah umat-umat yang terbaik yang mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran, dan selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah para pejuang-pejuang Islam telah mendirikan sekolah-sekolah Islam atau Islamic Center atau Islamic School di hampir seluruh benua Amerika, Eropa, bahkan sudah berkembang pesat di negeri ini. Ini adalah salah satu manifestasi terbaik yang telah diperjuangkan untuk meningkatkan apa? Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui jalur-jalur pendidikan. Ada yang namanya Street Dakwah. Street Dakwah telah memainkan peranan yang luar biasa, yang telah mengantarkan dakwah Islam bahwa Islam adalah agama yang selalu mengantarkan kepada perdamaian dan kedamaian. Maka dengan usaha-usaha dari segi agama, di antaranya yang dilakukan oleh para pejuang-pejuang Islam, yaitu mengadakan seminar-seminar Islam, dialog-dialog agama tentang Islam, dan di antaranya juga dengan dikumandangkan azan. Mungkin bagi sebagian kita merasa bahwa dengan mengumandangkan azan di negeri-negeri barat, di negeri-negeri Amerika, Eropa, termasuk di negeri kita, mungkin hal yang sepele bagi kita. Tetapi di mata Allah ini adalah sebuah kemuliaan dan di antara jalan-jalan yang diberikan oleh Allah sehingga manusia tunduk akan perintah-perintah Allah melalui azan. Sehingga sekarang, masya Allah, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat sekarang di Brazil, di Amerika Selatan, Argentina, di Tokyo, di Korea Selatan, termasuk di antaranya di Inggris, Amerika, perkembangan Islam berdasarkan laporan daripada Pew Research Center atau juga FOA, bahwa sesungguhnya perkembangan Islam begitu dasar dan ini memainkan peranan yang luar biasa bagi kita. Untuk apa? Di antaranya untuk selalu menempatkan Islam ini sebagai agama yang sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai agama pembawa rahmat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan perjuangan para pejuang dakwah di medan dakwah, maka kita bisa melihat hasilnya luar biasa. Sekarang Islam bukan lagi menjadi sebuah momok, sebuah ancaman bagi negeri-negeri barat. Bisa kita lihat laporan dari American Business, dari segi pandangan bisnis, pandangan ekonomi, bahwa kedatangan Islam bukan sebagai ancaman ekonomi, tetapi sebagai peluang bagi negeri-negeri barat, bagi negeri-negeri Eropa, dan juga mudah-mudahan peluang bagi negeri kita. Di antaranya adalah dengan adanya halal meat atau makanan-makanan halal, daging-daging halal. Ini adalah sebuah peluang bagi negeri-negeri Eropa, negeri Amerika untuk melihat bahwa sesungguhnya peluang dan pangsa pasar dengan tumbuh berkembangnya umat Islam adalah sebuah peluang bisnis. Di antaranya laporan dari Business News, Daily of American, yang mengatakan bahwa 15% dari pendapatan negeri Amerika pada saat ini adalah dari halal meat. Amerika telah mengirimkan jumlah yang begitu banyak daging-daging halal ke negeri-negeri muslim, termasuk di antaranya negeri kita. Australia, kita banyak sekali mengkonsumsi daging-daging halal dari Australia, dari New Zealand. Maka sesungguhnya bagi pemerintah Amerika Serikat sebenarnya bukan menjadi ancaman dengan bertumbuh kembangnya Islam, tetapi sebuah peluang. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka pada saat ini tumbuh kesadaran umat Islam untuk menumbuh kembangkan bank-bank Islam. Ada yang namanya Islamic Bank of America atau Australian Islamic Bank. Ini menjadi solusi sebagai alternatif terbaik bagi jalannya perekonomian
negeri-negeri barat. Dan bahkan kita bisa melihat pada saat ini di negeri kita banyak sekali tumbuh kembangnya bank-bank syariah yang diantaranya membantu jalannya perekonomian negara. Sesungguhnya Islam adalah bukan ancaman, justru Islam datang untuk sebuah perdamaian dan kedamaian amin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di satu sisi tumbuh kembangnya Islam adalah peluang bagi kita. Tapi di satu sisi juga menjadi sebuah tantangan bagi kita. Di antara tantangan bagi kita untuk menghadapi tantangan global, di antaranya marilah kita kuasai informasi dan teknologi. Wabil khusus kepada anak generasi kita. Mari kita motivasi mereka, motivasi diri kita, keluarga kita untuk selalu berjuang di bidang IT demi kepentingan agama kita. Yang kedua, di antaranya yang bisa kita lakukan adalah marilah kita kuasai bahasa-bahasa internasional. Karena persaingan global adalah sesuatu yang sangat mustahil tanpa kita barengi dengan kemampuan bahasa-bahasa internasional bagi kita, bagi keluarga kita, dan sekali lagi bagi anak-anak kita. Maka ini adalah peluang bagi kita. Sesungguhnya amalan kita sedikit dan banyak pasti Allah Subhanahu wa taala akan mencatatnya sebagai pertimbangan bagi Allah di akhir yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang selalu berpegang kepada syariat Allah, siap memperjuangkan agama ini sampai Allah memberikan peringatan terakhir bagi kita dengan kalimat it is time to come back, waktunya untuk kembali. Mudah-mudahan kita yang berada di masjid yang tercinta ini, dan mudah-mudahan kepada muslim yang berada di seluruh dunia, kepada para pejuang Islam, mudah-mudahan di akhir hayat kita termasuk hamba-hamba yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiru innahu huwal samiul